Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Semuanya hadir hari ini? Hadir. Baik. Hari ini nanti kita akan belajar seperti biasa dan sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka seperti biasa kita dulu akan dibawakan ke salah satu dari teman kalian untuk buat kita dalam doa. Dipersilakan. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, dengan keyakinan kami mengucapkan syukur dan kami dengan setia mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mulai, saya cuma dulu biarin ya kata semangat ini. SMK Bisa. SMK Luar biasa. bagus sekali. Jadi Bapak akan meneruskan mata pelajaran kita ya sebelumnya. Jadi saya tanya dulu sebelumnya saya absen dulu ya. Saya mau cek kehadiran anak kami, apakah benar hadir semua? Ya. Adrianus, semuanya hadir. Lalu saya akan mengulang kembali mata pelajaran yang kemarin. Kira-kira di antara siswa kami yang tahu mata pelajaran yang sebelumnya siapa? Oke, silakan. Baik, mata pelajaran minggu yang lalu yang masih saya ingat yaitu mengenai VLAN. Yang artinya di mana VLAN atau Virtual Local Area Network adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik atau LAN yang terpisah, di mana VLAN juga memudahkan administrator jaringan dalam memartisipasi jaringan tunggal untuk diaktifkan sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem yang dimiliki. Ya, bagus sekali. Jadi kasih aplaus untuk temannya dulu. Nah, jadi materi nantinya Bapak akan jelaskan yaitu materi routing. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, yang pertama dulu yaitu nanti yang akan siswa laksanakan itu yang pertama menentukan cara pemeriksaan permasalahan routing statis. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ini, yaitu ada 5. Yang kedua, mendeteksi letak permasalahan routing statis dengan benar dan baik. Kemudian melakukan setting ulang pada routing statis dengan benar dan tepat. Kemudian menguji hasil perbaikan routing statis dengan baik dan benar. Kemudian membuat laporan permasalahan routing statis dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita akan masuk dengan proses konfigurasi routing. Apa itu materinya? Yang pertama, prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada routing statis. Kemudian 2. Teknik konfigurasi ulang routing statis. Kemudian prosedur pengecekan hasil perbaikan. Kemudian prosedur pembuatan laporan perbaikan routing statis. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Jaringan yang dituju secara manual. Jadi nanti di dalam mengkonfigurasi routing statis ini itu dikelola oleh seorang admin jaringan dengan melakukannya secara manual. Kemudian fungsinya ini nanti untuk mentransmisikan data melalui jaringan ke tujuannya. Jadi nanti ini adalah proses pengiriman
pengiriman datanya nanti ini dari misalnya dari Purworejo ke Kebumen lalu ke Purwokerto. Jadi proses pengiriman datanya mulai dari Purworejo, Kebumen dan Purwokerto. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi dia hanya nah, setelah nanti ini di sini nanti kita akan mensimulasikan yang namanya mengkonfigurasi routing statis. Nah, untuk mengkonfigurasi dalam aplikasi, nanti nama aplikasinya itu adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan nanti apa itu Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer itu untuk mensimulasikan perangkat-perangkat. Misalnya kita akan membangun sebuah jaringan, maka kita akan mensimulasikannya. Nah, misalnya ini adalah kita akan menggunakan perangkat misalnya PC 0 dan PC 1, dan kita akan menggunakan penghubungnya adalah switch, dan ini adalah router. Tentunya nanti untuk mengkonfigurasi itu kita membutuhkan yang namanya alamat IP. Nah, kalian saja. Tadi sudah Bapak kasih contoh tadi yaitu router, switch, dan kita menggunakan dua PC 1 dan PC 2 atau PC 0 atau PC 1. Kita pilih jaringan apa itu kabelnya. Apa itu kabelnya? Nanti kabelnya air. Kemudian ada switch. Switch ini membantu memecah jaringan lokal untuk mengkoneksi lebih dari satu komputer ke dalam satu jaringan. Jadi switch ini penghubung. Jadi penghubung antara komputer yang satu, penghubung antara perangkat yang lain. Jadi itu ada pertanyaan untuk anak kami? Apa? Saya mau bertanya, apa itu alamat IP? Ya, itu pertanyaan sangat bagus. Itu apa? Itu alamat IP. Siapa yang kira-kira anak siswa kami yang tahu? Ya, apa? IP address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Fungsinya seperti nomor rumah pada alamat, yaitu untuk memastikan agar data dikirimkan ke paket yang tepat. Panjang rangkaian angkanya adalah dari 0.0.0 sampai 255.255.255.255. Contohnya IPv4 adalah seperti berikut. 169.89. Ya, bagus sekali. Jadi sebelum apa dulu kasih aplaus untuk teman kami, yaitu menggunakan aplikasi Cisco. Jadi sebelum kita, jadi masing-masing kelompok 5 orang sampai dengan 6 orang. Saya persilakan siswa kami. Ini dah. Sudah? Nah, kalau sudah terbentuk kelompoknya, maka saya akan bagikan kepada siswa kami yaitu lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Di sini semua nanti ada di sini, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Kalau ada nanti yang ditanya, silakan tanya ke Bapak ya.
Cisco Reset ini Pak, permasalahannya ini yang pertama ini proses edit tabel pada routing itu manual, yang kemudian sulit diterapkan pada jaringan yang berskala besar. Yang ketiga, waktu konfigurasinya itu yang lebih lama. Itu aja. Ya, proses Ini dari PC0 ke router ini successful ini. Dari PC1 ke router sukses. Dari router ke PC0 sukses. Dari router 0 ke PC1 sukses semua ya. Sukses semua ya. Ya. Coba ini semua sih. Oke, ini sudah sukses dan pada kelompok 1 ini. Nah, kemudian setelah kita melakukan yang namanya keterampilan, maka Bapak akan memberikan secara pengetahuan, secara nilainya secara per individu. Oke? Ini Bapak bagi ya. Ini nanti Bapak ambil nilainya secara individu atau per perorangan. Ini. Waktu sama anak kami sebanyak 10 menit. Setelah itu waktunya sudah selesai. Baik, maka itu Bapak tarik kembali lagi. Maka Bapak nilai. Oke? Sudah siap semua? Sudah. Pasti nilainya ini besar-besar semua ya. Iya. Saya yakin ini nilainya ini bagus-bagus semua dan hampir benar semua. Jadi Bapak nilai. Jadi penilaiannya cara kalian yang bisa menimbulkan materi kita pada hari ini. Siapa Sumardi? Ya, silakan Sumardi. Jadi kalau menurut saya kesimpulan dari materi yang telah kita bahas pada sesi ini adalah itu ke kesimpulan routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan router dan informasi router secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Seorang administrator memilih suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringan. Misalnya berapa ukuran dari jaringan routing statis. Yaitu yang pertama proses edit data pada tabel routing yang manual. Yang kedua sulit diterapkan pada jaringan yang berskala besar. Dan yang ketiga waktu konfigurasi yang lebih lama. Itu saja menurut saya kesimpulan dari materi yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Ya, terima kasih saja materi kita pada hari ini dan kita akan melanjutkan minggu depan. Semoga anak-anak kami bisa memahami dan mengerti apa yang kita pelajari hari ini supaya menjadi bekal kamu di kemudian hari. Ketua kelas. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pertolongan. Amin. Amin. Bapak tutup. Bapak ucapkan selamat pagi dan silakan mengikuti pelajaran berikutnya. Sekali lagi, SMK Bisa. SMK Luar biasa. Oke, sebentar.